Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Malam hari ini kita akan membahas tentang materi penyembuhan orang kesurupan dengan sangat sederhana, praktis, dan cepat. Ya, untuk itu supaya semua tahu, setelah nanti dari sini kita akan praktek kepada para orang-orang yang mengalami kesurupan, ya, baik itu kesurupan biasa ataupun kesurupan yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan penjelasannya secara mudah yang sederhana. Yang pertama, orang kesurupan itu pasti ada karena sebab dan akibat. Nah, tentunya yang kita lihat adalah untuk penanganannya. Penanganannya itu yang harus kita lihat orang kesurupan yang pertama. Kalau orang kesurupan atau orang tidak kesurupan itu jelas ada tanda-tandanya. Orang kesurupan selalu tangan itu ngepal. Nah, ngepalnya inilah rahasia yang ada di orang-orang yang sifatnya kesurupan. Nah, kepalan ini begini. Nah, kepalan ini begini, ya kita tidak boleh menarik itu dari sini. Ya, ini dari sini nih. Kita nggak boleh nih narik dari sini. Tapi kita justru memasukkan itu dari sini, jari telunjuk kita itu masuk ke sini. Sekepal-kepalnya ini, sekuat-kuatnya pengepalan ini, bila mana ini kita masuk, ini pasti akan kebuka. Ya, ini dengan cara yang mudah sekali, itu buka. Nah, setelah itu kita tarik seperti ini, kebuka. Nah, kebuka itulah yang kita untuk masuk ke muka kita, muka orang yang kesurupan tadi, ya, supaya selesai. Nah, kenapa itu mereka ngepal? Karena itu rahasianya di kepalan ini. Saat kita dulu lahir, pertama kali orang lahiran itu orok selalu ngepal, karena ada perjanjian dari Allah, dari Tuhan, bahwa disinilah rahasianya. Nah, setelah dia kepalan ini terbuka, maka rahasia itu menjadi rahasia di dalam dirinya manusia. Nah, orang kesurupan rahasianya itu hanya di sini. Dan tidak boleh takut terhadap orang kesurupan, karena orang kesurupan itu tidak akan pernah mukul, tidak akan pernah menyerang. Ya, yang memukul dan menyerang itu bukan kesurupan, tapi depresi, stres, dan lain-lain sebagainya. Itu yang perlu saya beritahukan kepada semuanya, dan jangan pernah takut terhadap orang kesurupan. Pesan saya, ini bisa dipraktekkan oleh semua orang, baik itu orang yang memiliki kemampuan ilmu maupun orang awam atau masyarakat yang biasa-biasa saja. Karena ini sebetulnya bukan luar biasa kalau orang kesurupan. Menurut saya ini biasa, dan biasa itu ditangani oleh orang siapapun bisa, bukan hanya orang yang punya ilmu, ya. Jadi itu masalahnya saya sampaikan supaya umum paham, umum tahu, dan jangan pernah takut lagi dengan orang kesurupan, dan jangan pernah berasumsi yang macam-macam dengan cara tangan ini yang ngepal kita buka dari sini. Dan setelah ini kebuka, baru diusapkan ke muka orang yang kesurupan tadi. Nah, insya Allah itu selesai. Saya rasa cukup sekian, nanti kita praktek di tempat yang ini supaya bisa disaksikan bersama-sama. Ya, saya rasa cukup dulu sekian. Caranya nih, kalau ini kesurupan pasti ini ngepal nih. Ya. Nah, cara mudahnya untuk membuka supaya ini kesurupan ini bisa kita tangani secara mudah, gampang. Ya, ini tangan yang ngepel ini karena di sini rahasianya. Ya, orang awam pun bisa nih. Nah, jadi membukanya seperti ini. Ini buka, ya, sampai buka, ini tinggal gini. Nah, itu udah pasti awam pun bisa lakukan. Nah, itu cara mudah untuk bisa menangani orang yang kesurupan, siapapun, ya, dengan cara yang sangat mudah, tapi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi dia tidak akan pernah berontak, nggak akan pernah menyerang, ya, asal kita jangan takut. Ini kita untuk belajar menangani orang kesurupan, ya.
baik orang kesurupan itu laki atau perempuan, dan supaya bisa mudah untuk kita tangani secara sederhana yang tanpa menggunakan ilmu apapun, tapi dengan cara yang sangat sederhana dan praktis ya. Nah ini kita coba, saya ingin memasukkan dulu yang namanya alam goibnya ke badannya Mbak Suri ini ya. Seandainya sudah masuk, nanti kita akan lihat bagaimana caranya untuk menangani, cara supaya orang ini bisa selesai dengan sangat mudah ya. Ini kita coba untuk memasukkan dulu nih. Nah, ini udah kesurupan ini. Saya mau pegang tangannya ini. Dia pasti ngumpetin tangannya, ya kan? Ini tangannya diumpetin. Kenapa? Rahasianya orang kesurupan itu ada di tangan. Nah, dengan di tangan ini, makanya saya pegang nih tangannya. Dan dia tidak akan pernah berontak. Dia malah akan ketakutan, ya. Nah ini tangan ini kita masukin nih ke sini, ya. Nah, ini kan kebuka. Nah, kita pegang, kita usap ke sini. Nah, selesai semua. Jadi caranya sangat mudah, praktis, dan tanpa menggunakan intrik-intrik ilmu. Dan kalau mungkin kita dengan ada orang lain, itu menurut saya banyak kita dibohongin sama orang lain. Kenapa? Wah, suruh beli ini, suruh pakai ini yang gak baik. Padahal ini cara mudah. Nah, cara mudah ini yang harus bisa kita terapkan. Dan jangan pernah takut aja sama orang yang kesurupan. Karena orang kesurupan itu nggak bakal mukul. Dan tidak akan mungkin menyerang orang yang akan mengobati. Apalagi kalau kita sudah sebut tangannya dibuka, dia pasti ngumpetin. Nah, ngumpetin ini ya kita yang cari, kita tarik. Supaya apa? Supaya dia sadar kembali. Ini cara yang sangat mudah dan bisa diselesaikan oleh keluarga, oleh siapapun, orang yang tidak memiliki kemampuan ilmu maupun orang yang awam, ya. Hanya kalau kita misalkan mau baca doa, ya monggo baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas tangan itu harus diusap ke mukanya, ya. Untuk pertama tangan kanan, ya mungkin kalau tidak bisa dari tangan kiri nggak apa-apa. Yang penting terusap mukanya. Nah, bukan hanya orang-orang dewasa saja, tapi juga anak-anak kecil yang katakanlah sawan. Sawan itu juga kan bisa ya. Anak kecil ketempelan, itu bisa pakai itu. Nah, inilah cara mudah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat semua orang yang bisa dipraktekkan nantinya. Dan jangan merasa ketakutan bila mana ada orang kesurupan. Dekati, ajak bicara dulu, dan pegang tangannya, usap mukanya, setelah dilepas genggaman tangannya. Itu akan selesai. Insya Allah semua akan bisa teratasi dan jangan pernah takut. Karena itu kita sedang ingin belajar tentang praktek orang yang kesurupan dan cara mudah untuk mengatasi orang kesurupan. Dan kebetulan ini ada Mbak Rika ya, tamu kita. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat masyarakat yang menonton nanti, supaya bisa menangani orang-orang kesurupan itu dengan cara yang sederhana dan praktis, serta cepat di dalam melakukannya itu. Nah, tapi tentunya kita praktek ini ya harus adanya kesurupan. Jadi kesurupan ini saya minta kepada Mbak ini supaya bisa kesurupan, ya, dengan cara saya memasukkan dulu nih. Nanti Mbak ini tolong bantu saya ya, bantu saya untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang mudah. Mungkin karena saya yang punya pengetahuan, saya mudah. Tapi kalau ini kan belum punya pengetahuan apapun, orang awam. Jadi orang awam bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Nah, itu saya coba untuk mengatasi dulu dengan Mbak Rika, dan saya akan masukin dulu tentang ke alam gaibnya ini ke Mbak Suri ya. Nah, ini udah masuk nih ya. Nah, coba Mbak Rika coba tarik tangannya ya, tarik tangannya, ditarik yang sebelah kanan ya,
Nah, dibuka, buka. Nah, dia Pak, walaupun dia keras, nah terus. Ya, jempolnya, ya, nah. Nah, ini cara mudah nih. Cara mudah untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini orang awam yang bisa membantu kita, dan mudah-mudahan ini akan dibawa juga oleh Mbak Rika ke rumah, ke keluarga, maupun ke masyarakat sekeliling. Jadi kalau ada orang kesurupan, oh caranya gini. Nah, kebetulan di sini ada Mbak Rika, dan kita bisa menyampaikan untuk masyarakat yang ada dan nonton di video ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat, dan kita semua tidak dibodohi, tidak dibohongi oleh orang-orang yang seakan-akan mengatasnamakan orang pintar, orang-orang yang punya kemampuan, tetapi semuanya lama mengatasi. Kalau ini hanya setengah menit atau 1 menit sudah selesai dan tidak akan kembali lagi. Itu saja yang kita ininya, dan terima kasih Mbak Rika. Oke. Itulah tadi contoh-contoh tentang masalah penanganan dari orang kesurupan yang diselesaikan secara sederhana, praktis, tidak menggunakan waktu yang panjang. Maka tolong nanti dipraktekkan supaya bisa semua melakukan hal yang sama dan sederhana. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Salam satu jiwa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet loncengnya untuk menyaksikan tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.